Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video pembelajaran kali ini kita akan kembali membahas tentang penelitian kuantitatif ya untuk skripsi paling tidak. Desainnya komparatif, tepatnya adalah deskriptif komparatif desain. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video pengantar dari desain penelitian komparatif deskriptif ya, untuk penelitian kuantitatif. Oke, saya akan menjelaskannya langsung dengan contoh ya. Oke, kita lihat judul skripsinya seperti ini kurang lebih. Studi tentang perbedaan motivasi belajar pada mata pelajaran PAI. Studi deskriptif komparatif antara siswa yang mengikuti ekskul keagamaan dan tidak. Jadi kalau lihat judul secara umum, yang akan dikomparasikan itu adalah motivasi belajar. Jadi satu variabel ya, motivasi belajar, tapi dari dua sampel yang berbeda, yaitu siswa yang mengikuti ekskul keagamaan dan yang tidak. Nah, sebetulnya Anda juga bisa contoh judul yang lain itu Anda bisa membandingkan misalkan sampelnya sama. Kalau ini kan sampelnya berbeda ya, sampel sama dari dua variabel yang berbeda. Misalkan hasil belajar dengan metode X, hasil belajar dengan metode Z dari siswa yang sama. Nah, itu mirip seperti eksperimen tapi bukan, sebenarnya itu komparatif gitu karena sampelnya sama gitu. Oke, kita langsung ke penjelasan tentang desain. Nah, berbicara tentang desain seperti biasa ya, ada dua yang harus dijelaskan oleh Anda nanti di bab 3, termasuk nanti ada tempatnya, waktunya, langkah-langkahnya, instrumen dan seterusnya. Paling tidak dua hal yang perlu jadi pijakan pertama dulu ya. Yang pertama terkait pendekatan, jelas pendekatannya itu adalah kuantitatif. Kenapa? Karena kita akan melakukan analisis statistik. Analisis statistik di sini adalah uji beda ya. Sementara metodenya jelas di sini metodenya perbandingan. Nah, untuk desain yang dipilih itu desain deskriptif komparatif atau perbandingan deskriptif, karena judul ini hanya membandingkan ingin mendeskripsikan perbandingan antara kalau ini ya variabel yang sama yaitu motivasi belajar dari dua sampel yang berbeda, yaitu siswa yang mengikuti ekskul keagamaan dan siswa yang tidak mengikuti ekskul keagamaan. Nah, ada desain yang lain itu desain korelasional. Nah, kalau desain korelasional itu atau deskriptif korelasional komparatif atau perbandingan korelasional, itu yang dibandingkan itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Misalkan kita akan membandingkan pengaruh motivasi, pengaruh persepsi misalnya, pengaruh persepsi siswa terhadap motivasi belajar mereka. Nah, yang akan dibandingkan itu adalah motivasi belajar antara siswa di kelas unggulan dengan yang di kelas yang biasa gitu. Misalkan di satu sekolah itu ada kelas unggulan dan kelas kelas biasa ya, atau kelas misalkan kalau di satu sekolah misalkannya ada kelas bilingual, ada kelas non bilingual. Nah, Anda ingin membandingkan pengaruh persepsi siswa gitu ya, terhadap motivasi mereka, tapi Anda ingin membandingkan antara siswa yang ada di kelas bilingual dengan siswa yang di kelas non bilingual. Nah, itu korelasional komparatif gitu ya, atau perbandingan korelasi. Nah, untuk deskriptif komparatif kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi motivasi belajar siswa yang mengikuti ekskul keagamaan dibandingkan dengan motivasi belajar siswa yang tidak mengikuti ekskul keagamaan. Nah,
rata-ratanya itu diuji beda. Ya, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, kita masuk ke operasionalisasi variabel. Jadi dari judul ini jelas variabelnya hanya satu ya, itu variabel independennya, yaitu variabel motivasi belajar ya, simbolnya X. Nah, nanti ada motivasi belajar siswa yang mengikuti ekskul keagamaan dan motivasi belajar siswa yang tidak mengikuti ekskul keagamaan. Jadi nanti di SPSS itu ada variabel motivasi, ada variabel dihotomi, yaitu siswa yang mengikuti ekskul keagamaan dan siswa yang tidak mengikuti ekskul keagamaan ya. Kalau di SPSS nanti Anda buatnya. Lalu konstannya, konstan itu sekali lagi ya, konstan itu adalah sesuatu yang membatasi atau yang yang membatasi implementasi dari hasil penelitian gitu ya. Sebetulnya bukan hanya kalau di sini kan SMA ya, bukan hanya SMA. Di sini juga yang termasuk konstan itu adalah ekskul keagamaan. Ya. Yang mempengaruhi yang membatasi penerapan dari hasil penelitian gitu. Jadi misalkan hasilnya itu beda, ya mungkin motivasi belajar itu hasilnya beda untuk yang ketika konstannya itu ekskul di luar. Kalau misalkan ekskulnya pramuka bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, ini yang membatasi gitu. Itu konstan. Lalu yang ketiga eksperimental unit ya, objek yang terlibat dalam penelitian. Dalam hal ini adalah siswa gitu ya. Lalu bicara tentang instrumen, karena yang diukur adalah motivasi belajar, berarti kita menggunakan kuesioner. Dan untuk kuesioner sekali lagi sebelum digunakan dalam penelitian, Anda harus melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dulu. Jadi jangan lupa untuk melakukan ini. Dan kalau sekali lagi dalam penelitian kuantitatif, ketika instrumen beres itu 50% penelitian itu sudah beres. Gitu ya. Jadi jangan lupa uji validitas dulu, baru uji reliabilitas. Ya. Yang diuji reliabilitas itu adalah item-item yang sudah valid gitu ya. Nah, sementara untuk rumusan masalah, paling tidak di studi komparatif itu ada dua. Yang pertama, Anda harus mendeskripsikan gitu ya, motivasi belajar siswa itu seperti apa. Jadi motivasi belajar siswa yang mengikuti ekskul keagamaan Anda jelaskan seperti apa. Lalu Anda jelaskan juga motivasi belajar siswa yang tidak mengikuti ekskul keagamaan. Anda buat tingkatannya. Ya, jadi nanti deskripsi nama siswanya tidak perlu dijelaskan di sini, cukup di lampiran. Tapi Anda menjelaskan di sini yang pertama terkait distribusi frekuensi ya, terkait level dari motivasi, mulai dari motivasinya tinggi, sedang, rendah gitu. Dan Anda juga bisa menjelaskan terkait dimensi-dimensi motivasinya gitu, sehingga nanti lihat ternyata yang rendah itu di dimensi motivasi A dan seterusnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan di sini. Nah, baru setelah itu yang kedua itu adalah membandingkan rata-rata motivasi siswa yang mengikuti ekskul dengan yang tidak. Nah, itu uji komparatif gitu. Dan untuk melakukan uji komparatif ada prasyaratnya, uji asumsinya. Yang pertama adalah asumsi normalitas. Nah, uji asumsi normalitas data ini atau sebaran datanya itu normal atau tidak perlu diuji untuk memilih statistik yang digunakan ya, seperti biasa ya. Jadi uji normalitas data itu merupakan uji prasyarat untuk statistik parametrik. Jadi kita menggunakan analisa statistik itu menggunakan statistik parametrik kalau asumsi normalitas terpenuhi. Jadi kalau asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka uji statistiknya menggunakan statistik non parametrik gitu ya. Nah, kalau datanya normal gitu ya, untuk uji komparatif baru dilanjutkan uji berikutnya, yaitu homogenitas. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di video yang lain, uji homogenitas itu tujuannya untuk atau uji variasi ya, uji perbedaan variasi. Tujuannya untuk apa? Supaya untuk istilahnya menjamin bahwa
hasil penghitungan uji beda nanti, kalau hasilnya beda, itu tidak dipengaruhi oleh data yang variasi data yang beragam dari awal gitu. Jadi ketika dari awal kedua data yang dibandingkan ini berasal dari populasi yang memiliki varian yang berbeda, nah itu nanti akan membuat bias hasil penelitian, karena bisa jadi perbedaan yang terjadi di antara kedua kelompok itu bukan karena perbedaan data, tapi karena memang dari awal mereka variannya sudah berbeda gitu. Nah, uji homogenitas itu untuk menjamin bahwa kedua data yang akan dibandingkan itu paling tidak berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama, sehingga hasil dari uji statistik, uji bedanya itu berarti atau tidak bias gitu ya. Nah, sekali lagi kalau datanya normal baru uji homogenitas. Kalau tidak ya nggak perlu uji homogenitas. Nah, bagaimana kalau datanya normal tapi tidak homogen? Nah, nanti pakai kalau di SPSS itu ada namanya equal variance assume. Itu kalau jadi nilai signifikasinya itu Anda lihat di baris equal variance assume. Jadi ketika asumsi variansi diperoleh. Tapi kalau asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka nanti untuk nilai signifikasinya atau nilai uji bedanya Anda lihat di baris equal variance not assume. Jadi ketika asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Oke, nanti kita lihat di SPSS secara langsung ya. Nah, kalau normalitas sudah terpenuhi, lalu data itu homogen, paling tidak untuk normalitas, sehingga ketika kita melakukan uji beda, dalam hal ini uji bedanya adalah uji independent sample, karena memang sampelnya tidak berpasangan ini ya, maka kita melakukan uji T gitu ya, statistiknya independent sample t-test. Tapi kalau tidak normal, kita menggunakan non parametrik, yaitu Mann-Whitney. Nah, gitu ya. Itu secara umum gambaran desain penelitian komparatif yang perbandingan deskriptif gitu ya, desain deskriptif komparatif. Ya, nanti saya akan jelaskan di lain waktu. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjelaskan tentang korelasional komparatif atau perbandingan korelasional gitu ya. Nah, untuk video selanjutnya saya tidak akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas angket karena sudah saya jelaskan di video yang lain, tapi nanti di video kedua saya akan menjelaskan uji normalitas, di video ketiga saya akan menjelaskan uji homogenitas, di video keempat dan kelima saya akan menjelaskan uji independent sample ya, dengan parametrik dan non parametrik. Oke, saya kira itu saja untuk pengantar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.